Thariqah Satoriyah itu didirikan mulai tahun 127 Hijriah. Iya, nggih. Ya, Hijriah. Yaiku Syekh Qadil Qudah Burhanuddin Al-Maula Abdullah. Nggih. Karena kampungnya wilayah di Mesir waktu itu kampungnya Sator. Nah, mongko itu dikemas dengan Syekh Qadil Qudah Burhanuddin Abdullah Asyatori. Asyatori itu kampungnya Asatari, ku ajarane. Nggih. Nah, dinamakan Satariyah Asatir. Maka di dalam menakib orang yang tiada yang terendah yang dipandang selain zaman azali, maka orang tersebut selayaknya masuk di wilayah Satariyah, bukan arti Thariqah. Wilayah Satariyah itu santir, perbatasan antara dunia dan akhirat, ya, antara yang lahir dan yang batin. Jadi Syekh Satori, Syekh Qadil Qudah itu ahli, dia melompat di wilayah-wilayah Asatar. Nah, maka Satoriyah itu dalam arti berlapis dua. La ilaha dan ilallah. La ilaha untuk membuang sepakat agama makhluk dari hati, untuk membuang dunia. Kalau kita ingin lari kepada Allah, ya harus benar-benar la ilahanya betul-betul buat sepakat agama makhluk dari hati. Maka ini dalam lapisan nafi dan isbat. Isbatnya ilallah, hanya Allah yang ada untuk memasukkan sifat keagungan kholik di dalam hati. Dan maka ini dinamakan ahli Satariyah. Nah, Satoriyah berlapis dua. Nah, Satariyah berlapis lapis. Pikir 7. Nah, sumur golek timbok Quran itu dijual loh ya. Quran dari Arab, dicetak di Istanbul, diperbanyak di Beirut, tekan sampai di sekarang. Apa kok iku ya anu ya ora? Nggih, termasuk dakwah kok. Dakwah. Nah, kalau sumur golek timbo, itu ya kaya dene wong adan, yo aja diadani lah wong adan iki panggilan kok celo-celo ayo kan. Nggih. Yo aja diadani. Masjidnya ben kosong. Masjidnya ben kosong lah ngono. Ngono. Karena aslama yuslimun aslama ki Gusti Allah. Mo selamat nak Gusti Allah to. Islama saka masuk ning jerone. Jerone ki mbok agama Islam, mbok agama Hindu, mbok agama Buddha ki agama Gusti Allah kabeh kan. Mengko akhirnya kono dadi islaman, slametke. Lah awake dhewe kepengin slametke lan nyampaikan ya yo. Ora celuk-celuk piye? Ora celuk-celuk. Lah sumur golek apa? Jenenge sumur golek timbo. Butuhe apa to ya? Nggih. Nggih. Oh, ora butuh. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Kepada seluruh pemirsa setia channel Martabat 7 Satoriyah Grobogan, kita berjumpa lagi. Tapi sebelum itu seperti biasa, kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah dirangkum sama tim kita. Oke, kita lanjut pada pertanyaan yang ke-6, itu dari akunnya Papa Harto. Saya tanya, Yai, Thariqah Satoriyah itu intinya bagaimana? Monggo. Nah, ya, ini dalam pengkajian dinamakan Satoriyah itu apa? Maka jawaban ini banyak-banyak yang pandangan memandang Satoriyah itu apa ya? Maka sebenarnya Thariqah itu yang ku kenal semenjak tahun sekitar 72 itu. Di dalam Idaroh Suryah Henowi ada ulama 43, yaitu ahli Thariqah. Nah, Thariqah sendiri itu banyak sekali. Jadi intisari ya 43 itu. Ya, termasuk Thariqah Satariyah. Maka kok ada Thariqah Qadiriyah, Naqsabandi. Qadiriyah itu dari Thariq adalah jalan, perjalanan Syekh Abdul Qadir. Dia melakukan Islam lewatnya sopong, melakukan tentang Islam, dia berwasilah dengan Syekh Abdul Qadir. Monggo Thariqah ini dinamakan Qadiriyah karena Syekh Abdul Qadir Jailani. Thariqah Naqsabandi karena pendirinya dia Syekh Bahuddin
Naksabandiyah. Nah, maka Thariq itu adalah jalan untuk menuju Islam. Bagikan Islam itu simpang 5 apa simpang 10 ya. Atau 43 simpang itu menuju kepada Islam. Nah, maka Qadiriyah berarti kita melakukan berislam kita melalui Syekh Abdul Qadir Jailani. Maka kita lewat rumus dan resep dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, maka dari itu ya dibentuk caranya kepingin sempurna mati yang betul-betul mati sing patitis secara Islam. Innalillahi rajiun. Iki menurut kita Syekh Abdul Qadir Jailani ya kita harus berthariqah Qadiriyah. Jadi langkah-langkah tiba neru. Lah kan thariqah itu kan sudah pengambilan dari Quran. Jadi Quran itu bagikan kita berobat ya, berobat herbal. Itu semua kan dedaunan, akar, buah-buahan, kliko-kliko itu bagikan hutuan, kemas di Quran kuwi. Nah, itu salah satu thariqah itu adalah cara dia berislam dikemas atau resep melalui Syekh Abdul Qadir, carane Syekh Abdul Qadir. Mulai yo jadi padakna karo Rasulullah, ya tetang gak padha ora ngono ya. Karena gak mampu. Sokabat aja dibelah dadi papat kok. Kalau kita mengenal Sokabat 4 baru mengenal ilmune Kanjeng Nabi ra ya ngono. Ali tok mengko maido liyane. Ngono. Menurut Ali ngene, Abu Bakar tok, wah Umar gak bener ya ngono. Sokabat papat utama ini ilmunya Kanjeng Nabi dikemas Sokabat 4 ini. Kalau kita ingin memandang sifatnya Rasul, bagikan kita mandang matahari nggak akan mampu. Mandanglah sifatnya Sokabat. Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Ali, ada Utsman. 4 ini. Kalau kita melakukan Ali toh ya seperapatnya Islam ya. Nah, maka thariqah Satoriyah ini yang saya tahunya hanya tulisan sih ya. Thariqah Satoriyah itu didirikan mulai tahun 127 Hijriah. Ya, Hijriah. Yaitu Syekh Qadil Qudah Burhanuddin Al-Maula Abdullah. Karena kampungnya wilayah di Mesir waktu itu kampungnya Sator. Nah, mongko itu dikemas dengan Syekh Qadil Qudah Burhanuddin Abdullah Asyatori. Asyatori itu kampungnya Asatari, ku ajarane. Nah, dinamakan Satariyah Asyatir. Maka di dalam menakib orang yang tiada yang terendah yang dipandang selain zaman azali, maka orang tersebut selanjutnya masuk di wilayah Satariyah, bukan arti thariqah. Wilayah Satariyah itu santir, perbatasan antara dunia dan akhirat, ya, antara yang lahir dan yang batin. Jadi Syekh Satori, Syekh Qadil Qudah itu ahli, dia melompat di wilayah-wilayah Asatar. Nah, maka Satoriyah itu dalam arti berlapis 2. La ilaha dan ilallah. La ilaha untuk membuang sepakat agama makhluk dari hati, untuk membuang dunia. Kalau kita ingin lari kepada Allah ya harus benar-benar la ilahanya betul-betul buat sifat kagungan makhluk dari hati. Maka ini dalam lapisan nafi dan isbat. Isbatnya ilallah, hanya Allah yang ada untuk memasukkan sifat kagungan kholik di dalam hati. Dan maka ini dimakan ahli Satariyah. Nak Satoriyah berlapis 2. Nak Satariyah berlapis lapis. Pikir 7. Lah maka thariqah Satoriyah sendiri itu apa? Artinya apa lah, kita ingin sempurna seperti Syekh Qadil Qudah Burhanuddin Abdullah Satori, maka kita harus menjiwai jiwa kita dibentuk dengan Syekh Satari. Langkah-langkahnya, apa-apanya semuanya harus mengikuti jejak dia. Dengan aturan ini akhirnya apa? Walaupun ini dipeksa, akhirnya jadi kulino. Kalau sudah kulino jadi bendono jadi jiwa. Nah, menjiwai nanti akan masuk surga yang tak tersengaja, katanya ngono kuwi. Tulisannya ngoten. Yo, ini betul kok. Oh, betul. Kenapa? Dengan dikir-kir itu
Karena la ilaha untuk membuang sifat keagungan makhluk dari hati itu banyak yang membenci, gak percaya karo wong, gak percaya karo dukun, gak percaya dan sebagainya itu nanti juga dibenci, dipitnah kok. Dipitnah. Ku rabi ngolongan kok gak kabeh Gusti Allah. Oh misale. Nggih. Yang ngono kuwi ya iki dek tali wangke iki senas dina nas nabi iki sing darani apa naga dina naga sasi nang etan ngene-ngene anu. Lah ngene iki nek awake dhewe ora percaya, gak ilallah, hanya Allah yang ada, mesti dimungsuhi. Oh nggih. Mesti dipaido ya kan. Lho wong Jawa kok nganu Jawane, justru Jawa ki artine ngerti, mbok yo ngerti yo. Nek ora Jawa wong ora ngerti. Ora ngerti. Oh, wong ora Jawa berarti wong ora ngerti. Wong Jawa ki ngerti ngono lho. Berarti sing percaya ngono ki wong ora. Wong ora ngerti, song jenenge. Nggih. Gayeng. Nggih, lanjut ke pertanyaan yang ketujuh dari akun Nyanak Soleh. Nyuwun pitedah Mbah Yai Nurwarji, pau geraning salik satariyah manjing maring sanubari niku dos pundi? Kalajengaken mawi tafakur niku ingkang dipun wastani sejatine nur iku ingkang kados pundi nggih Pak E? Salam saking jamaah Meranggen Demak. Waalaikumsalam. Salik satria sing masuk teng sanubari. Nggih. Ya itu tadi sudah disampaikan. Paugraning salik masuk dalam sanubari. Ya masuk dalam sanubari itu bukan hanya pemahaman saja. Misalnya kita berwirid ya. Wirid sesuatu wirid yang disampaikan. Umpamanya ya, kita tuh mewiridkan sesuatu dan kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad itu dibaca berkali-kali kan wirid toh ya. Okay. Itu dalam arti kita menyanjung kepada Rasul. Kita menyanjung pada Rasul, ibau Rasul naruh langkai Kanjeng Nabi. Dilepunan sanubari del. Berarti kita ini kalau dapat ujian seperti Rasulullah kudune ya iso ntrompo mlebu nang ati sih. Nggih. Walaupun kesonyok genining neraka ya ora panas. Istighfar dalam arti kon njaluk ngapura. Berarti istighfar kon njaluk ngapura Gusti Allah itu bener-bener mengakui salah. Bener-bener mengakui salah. Apa meneh kok sing nyalahke wong njaba ya no way. Nggih. Di dalam hati benar-benar mengakui salah sampai berbesmilih hati ini saya ternyata dia penuh dengan kesalahan. Upama disalahke wong liya ya ora krasa lara alias kesonyok geni ora panas berarti wis kalih saka genining neraka. Kita nyekat kepada Allah, Allah Maha Kaya ya wis. Allah Maha Kaya. Walaupun aku melarat akan tercukupi. Ngono ya. Nggih. Aku dicukupi mong wae Gusti Allah ki mesake karo wong iki mau timbang gawe gudang, timbang gawe panggonan, dingae secara pas-pasan. Kan mesake butuh ngei, butuh ngei ning ya usaha ngono lho. Nggih, sing penting cukup. Sing penting cukup. Natane ya cukup. Nggih. Lah dadi ya ngono iki upama melarat ya ora rumangsa susah. Jadi iso diterima dengan ikhlas, meresep nrimo. Bahagia jenenge qanaah menerima. Nggih. Kuwi penyikapan. Terus kalajengaken mawi tafakur niku ingkang dipun wastani sejatine nur iku ingkang kados pundi? Nah, kalau kita sejatine nur yang kita bakas nur apa? Nur Gusti Allah apa Nur Muhammad? Nggih. Nah, kita Nur Muhammad itu diwungkulkan secara bicara. Iku Nur Muhammad kita berjumpa dengan kayak Kanjeng Nabi berjumpa dengan Jibril wajahnya yang asli. Tapi orang yang berjumpa dengan wajahnya yang asli kita tahu arti Muhammad itu apa. Kalau Muhammad artinya itu adalah yang terpuji. Ya, kalau Muhammad itu terpuji, kalau dibuang huruf yang awal jadi Hamid, Hamid itu terpuji. Nah, kalau dia kalau benar-benar sudah memandang Nur Muhammad, mungkin saja dia tuh apa gerakannya, apa ucapan semuanya yang dilakukan itu sifatnya selalu terpuji. Kalau dia itu belum bisa melakukan sifat yang terpuji,
berarti dia gak nyawang Nur Muhammad ta ngono. Nggih. Yang namanya memandang itu ya secara akal ya. Mandangi berhadapan. Nggih. Tapi mandangi dalam arti krasa rumangsa ngrumasani rumesep nang jroning ati. Berarti bahkan dereng kenal. Dereng kenal. Nggih. Tentu saja yang namanya roh robani atau roh idhofi mesti wis suci. Nggih. Kok awake dhewe gak suci berarti bertentangan dengan roh dhewe. Maka dikatakan di sini adalah orang yang sudah kenal Nur Muhammad dalam arti dia sudah kenal bahasa hati bukan bahasa otak. Nggih. Nah, membedakan bahasa hati dan bahasa otak bagaimana? Wah, nak jemah keton banget kuwi. Nak jemah kan ning kotak mlaku to? Nggih. Ning kotak mlaku ngono kae, ketok banget. Nggih. Kono kae ning abang, ana biru, ana ijo, terus ana wungu-wungu ngono kae. Ya, ana soklat-soklat kemban putih-putih ngono. Nggih. Lah nek pancen ndek niki perintah Nur Muhammad, bener-bener Nur Muhammad iku ya sing abang ra yo ngono. Nggih. Ya sing abang. Nah wis ada sithik sifat manusiawine ya sing biru ra ngono. Nggih. Ya ngono. Lah, iki tondo-tondo yang terpuji lho ya. Nggih. Bahkan itu untuk di dunia dan akhirat sing dijagake nang akhirat sing mlebu ning masjid kuwi. Sing dituku bondo donya engko ya rebutan anake kok mati kok. Sing ning akhirat padha tangisan. Sing ning donya rebut warisan ayo ngono. Nggih. Kuwi sing paling nemeneh anu, sing dilebokke sing ngajak tukarane gambar pedang. Gambar pedang. Rp1.000. Ya Allah. Busanubari segala tingkah laku, ucapan, sikapan apa wae terhadap siapapun sifatnya terpuji. Karena kena cahaya sing terpuji. Mula kalau kata Muhammad itu yang terpuji. Tapi kalau di gua huruf yang depan itu namanya Hamid, atau Hamid itu namanya terpuji. Nanti kalau dikasih Muhammad, tulisan iki aku Muhammad, ngono dianggap ngaku ya ngono. Dalam arti diartikan arti Muhammad itu yang terpuji. Berarti bisa dikatakan suci to ya. Lah, mula nek dijikuk gua huruf yang Arab jadi Hamid terpuji. Berarti manjing sanubari manjing itu sanubari. Perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari itu lakukan hal-hal yang terpuji. Yang terpuji. Maka saya sempat ngaji di dalam Hikam. Karena ini tasawuf Jawa ya. Kami tak Jawa. Tasawuf Jawa. Maka di situ ada kata-kata Ahmaduhulloha muji ingsun kelawan Allah Ta'ala. Kamdan kelawan puji kasiron kang akeh. Ya ya. Ahmadu apa iku pamujine mutawale ning ndang nuli-nuli. Lah saiki tembung Ahmadullah muji ingsun Allah kamdan kelawan puji kasiron kang akeh. Lah puji kang akeh iki sing piye? Lah iki kudu butuh penjelasan. Saiki sifat yang terpuji kok dianggap la ilaha illallah yang terpuji. Terusan kaya dene Allahumma sholli ala Muhammad yang terpuji. Di dalam Quran itu kata-kata yang terpuji semua tuh ya. Walaupun membaca Quran mulai ngisa awal sampai subuh akhir semalam suntuk tuh ya. Itu la ilaha illallah. La ilaha mungkin saja sampai puluhan ribu. Padahal 50.000, 100.000 kali dengan kalimat la ilaha illallah yang dikumandangkan lewesan itu satu puji. Walaupun itu berapa ribu, satu puji apa? Bilisan. Terus sekarang apa iku pamujine? Biarkan itu ya puji. Terus pandangan yang sifat terpuji, gerakan apa saja yang sifat terpuji, maka puji sing akeh. Lah nek sing puji mung lesane tok, istighfare, sholawate, zikire, maca Quran sifat yang terpuji mung cangkeme tok. Tapi perbuatane ora. Kira-kira besok nang swarga mung cangkeme tok cepet kira-kira ki yo. Ya iya ya. Nggih. Sing terpuji mung cangkeme tok, sing nang swarga cangkeme tok ngono to ya. Nggih. Awake ning neraka. Liyane cangkem nang neraka kabeh. Nggih. Terus kita lanjut ke pertanyaan yang ke-8. Ini Assalamualaikum.
nuwun sewu, nyuwun pirsa, Abah Mursid. Kula sampun nderek biat satoriyah, umpami kula sinau dhateng YouTube, menika kula saged paham dhateng kawruh menika, kula dereng nate sepet jagung kalian mursid. Menapa kawruh menika saged sah dados kawruh kula secara lahir inggih batin. Nyuwun pangapunten kula saking Lampung menawi kirang tata kami. Niku pripun iki? Bagus. Itu boleh-boleh saja. Kita beatan itu harus benar-benar beatane kama piye baiat artinya sumpah setia. Nggih. Mulai tes atau akhir terampung. Nah, maka kita bicara dengan ber-YouTubean, dengan ini kan melalui dunia-dunia maya. Nggih. Itu tidak beda dengan membaca buku. Nggih, nggih. Tidak beda membaca buku. Nah, untuk memahamkan ilmu-ilmu yang sudah dibawa dari mursidnya, itu lewat keterangan ini kan ya boleh saja. Nggih. Karena apa? Dia sudah tahu, oh karepe kemang ngene. Karepe dikira asror ki ngene. Ngono wae. Karena dia sudah biat. Nggih, ini juga bagian dari alat. Bagian alat. Oh, ini untuk menyampaikan, bukan arti ini sumur golek timbo mboten. Nggih. Berarti niki saged saking sederek Lampung bisa ini alat untuk apa namanya, untuk menambah wawasan, karena kunci utama tadi sing digendake Romoya adalah teng biat. Untuk merujukan kepada gurunya. Nggih, nggih. Oh, dikira sorma jawane Mbah Yai kae ngene. Nggih, nggih. Oke, kita lanjut pada pertanyaan yang ke-9 itu dari akunnya Imron Ahnah. Tangklet Mas, kita lahir di tanah Jawa itu kan kehendak Allah. Kok harus belajar membaca Al-Quran? Setelah disuruh belajar memahami artinya. Ini setelah disuruh belajar terus memahami artinya. Ini bukannya saya benci Al-Quran dan juga nggak mau belajar. Saya sudah pernah belajar gonta-ganti kiai sampai 4 kali. Tapi hasilnya 0. Mohon penjelasannya Mbah Yai. Nah, memang Quran itu diturunkan di wilayah Arab. Nggih. Tapi bukan hanya untuk orang Arab saja. Untuk dunia tuh ya. Entah itu Jawa kan, maka di dalam Quran itu kenapa kok diwajibkan ngaji Al-Quran? Karena dalam Quran ini penuh dengan tuntunan. Ya, penuh dengan tuntunan. Kalau kita ingin tahu Islam itu piye, yo ngaji Al-Quran. Ya ngono ya wong dasare kuwi sih. Mungkin kalau Hindu ya dari wido-wido dari Hindu. Kalau kita Nasrani mungkin saja ya harus Injil. Karena kok harus membaca Quran, yang mengharuskan itu bagaimana biar tahu dasarnya. Karena Quran itu isi perintah dan cegah. Perintah dan cegah wajib dilakukan sebagai orang mukmin ya, orang muslim. Maka dasarnya pada Al-Quran itu dasar panduan agama Islam. Nah, maka kok kon saartine, lah mangko dasare iki mau kudu piye? Lah mulo ngaji karo guru kita. Suwargi Romo Yai Muhammad Kasran, Romo Kayawardi, Romo Yai Noto Suindo dan sebagainya. Ngaji Quran itu harus lapal, makna, surasa, cetha. Lapal wi basa Arab. Karena kita orang Jawa harus dijawakan. Diterjemah toh itu. Mula lapal itu unine. Ini bahasa Arab, meni unine bahasa Arab. Lapal. Makna ikut diterjemah. Maune Arab diindonesiakan, ben tahu tujuane. Lapal makna. Surasa itu diambil karepe. Lapal iki perintah apa, nyegah apa. Yo kan? Wi sing darane tafsire. Nek wis jelas wi nyegah, ya aja dilakoni. Nek iki perintah harus kita lakukan. Cetane ngono kuwi, mula lapal makna surasa cetha. Nek wis ngerti lapale, ngerti maknane, nek ngerti lapal makna ngerti surasane. Nek wis ngerti surasane kok gak dicethake, gak dilakoni, ya al munafikin mau. Ya nggih. Tapi ini misalnya ngeten, Mbah. Kadang kan ilat Jawa, ilat Jawa nek kon maca Arab wangele ra karu-karuan. Nah, misalnya hanya terjemahannya tok, yang penting ngerti karepe juga ndak apa-apa. Juga apa-apa. Gak apa-apa. Tidak harus tidak harus fasih juga dalam berbahasa. Nah, maka dari itu Islam itu tidak mempersulit umat.
Maka dasarnya orang Islam itu setidaknya dasarnya Al-Qur'an. Baca Al-Qur'an. Tapi sudah pedoman kita baca Al-Qur'an, tapi jangan benci kepada orang yang tidak bisa membaca Quran. Soalnya baik kula ki usoli parlan ya, Mbah. Nah, yang penting kan niatnya. Maka jangan sekali-kali kamu jangan benci kepada orang yang bisa membaca Quran. Berarti kamu nanti menuhankan Quran. Yo sirik nak Quran buat sembah ngono lho. Kamu orang Islam, dengan benci orang yang tidak agama Islam. Kalau kamu itu berarti kamu menuhankan agama. Baik rahmatan lil alamin. Oke, kita lanjut pada pertanyaan yang ke-10 niki dari akune KUC X89 alias Bambang. Tentang roh yang meniup dengan yang dimasuki tiupan itu tidak sama. Ditiupkan ke bola dan lain-lain. Itu hanya rumahnya angin. Ke bola, Mbak. Bola? Ke bola. Ini contoh ditiupkan ke bola, terus ditiupkan kemana ngoten niku mungkin, Mbak. Kan enten dan lain-lain. Itu hanya rumahnya angin. Masalah angin itu tidak berbentuk dan tidak terlihat. Tapi bisa bersuara, bisa dirasakan keberadaannya. Mungkin yang dimaksud Allah yang mengawali, yang mengakhiri. Yang tidak bisa disamakan dengan ciptaannya. Hati-hati membicarakan tentang roh. Jangan dijual murah. Diobral sembarang tempat. Yang benar sumur jangan mencari timbo. Biar timbo yang mencari sumur. Karena bila timbo datang pasti butuh air. Bila sumur yang datang ke timbo, timbo tidak butuh air. Lah niki penyikapannya pripun? Nah, itu juga pandangan buntu. Itu pandangan buntu. Saya tidak pernah menjual murah. Sopo sing tahu tuku? Iya kan? Tidak pernah menjual. Tidak pernah menjual. Tidak menjual. Sing rene tangi rokok karo ngombe kok. Ayo. Saya juga sangat hati-hati. Ini aja bicara saja. Yang tidak bisa dibicarakan mungkin saja nggak bisa. Nah, tentang menceritakan nur dan ini tentang roh. Roh. Nah, roh sendiri kok dilarang. Harit ki rohe yo nak landhep. Nak arit ki kanggone nggo apa? Nggih ngarit kan? Nama arit nggih ngarit. Nggih nebang sesuatu, nggih motong sesuatu. Kalau arit itu sudah tidak manfaat, gak kena nggo motong, gak kena kanggo ngiris, gak kena nggo ngarit, berarti nggak ada manfaatnya. Berarti ini nggak ada rohnya, jangan dikatakan itu arit ayo ngono. Nah, maka rohnya arit itu apabila kita menunjukkan ketajamannya untuk dimanfaatkan untuk babat atau motong sesuatu, itu namanya ada rohnya. Kalau enggak, itu rohnya kok ganti kok. Kalau arit wis ra kena nggo motong, kuwi jenenge arit gerangang. Kuwi gentine rohe arit gerangang selagi ra kena dimanfaatke kanggo motong kuwi yo arit gerangang. Engko nek ge salat rohe yo iso manfaati ge salat ki mau ngono lho. Wah lagi kok ribet iki nak bahas roh. Lah bahas roh ribet, maka hati-hati. Hati-hati kalau bahas roh. Sekarang gagal paham. Maka kalau kita ibadah yang ikhlas, kalau kita amal yang ikhlas, karena kalau yang ikhlas itu ada rohnya. Nah, roh ikhlas ki, roh ngamal sing ikhlas ki piye? Ku nak terus sing diarani roh kruget-kruget kruntek-kruntek, duwite tak ngene wong mlayu nang nggonku Nembang aku mbok ngene kae lah yo ngono. Jadi ada energi itu sendiri tergantung roh itu yang bagaimana. Ora kok roh kudu sing iso kruget-kruget iki ora. Sing kruget-kruget ora. Selagi itu memunculkan kemanfaatannya apa nama dari nama itu sendiri itu punya juga roh, sifat kehidupan. Kalau yang Mbah, kalau penjelasan tentang roh yang ke manusia, yang kalau secara umum dikatakan setelah 4 bulan Allah meniupkan roh ke dalam calon si jabang bayi, itu penjelasannya pripun? Nah, maka dari itu kalau kita tentang roh ditiupkan opo sekira-kira Kanjeng Nabi tiup itu ngono. Nah, itu penuh dengan kata-kata kias yang dalam. Kalau kita memandang dari itu, apa itu arti roh yang ditiupkan pada manusia? Ya, saiki dikembalikan ngakoit 50.
Sifat ke-20. Nggih. Sifat ke-20 wajib yang ditiupkan pada kita. Ki apa dadi kok ngono ya ora to. Nggih. Jadi kun payakun. Begitu dia eling banjur ana saknalika. Nggih. Tapi begitu dia lali Sirna saknalika. Lah iya to. Nggih, nggih. Antara kodrat, irodat, ngilmu, kayat, sama, basor, kalam itu dimasukkan nang lebokke yo nganggo piye yo. Maka kata-kata ini sulit juga dinamakan. Maka harus kita tahu. Ditiupkan dalam arti kan dengan kehalusan. Kalau kita niupkan kan ya memasukkan udara di balon. Nah, itu mungkin saja lah nangkepi koyok bongso kebendaan yang padat seperti itu. Tapi dengan sirullah Gusti Allah ngendika kun payakun ana sira banjur ana saknalika iku mau apa ya ditiup ngono ya ora ya. Maka di dalam diri kita ada kodrat, irodat, ilmu, kayat, sama, basor, kalam itu dikatakan tadinya jasad tuh nggak punya apa-apa, akhirnya punya daya kekuatan yang ini sudah dikatakan ya dalam pandangan ini juga itu dari tiupan juga dari Sang Maha Ilah. Bahasa istilah supaya akal saged menerima Oke. Nah, penjelasannya apa supaya orang ini paham sing diarani timbo moroning sumur karo sumur marani timbo niku pripun, Mbah? Ya, penjelasan itu biasane santri iki moro nanggone guru nggih. Santri moro nanggone guru supaya kon nerangke ngene ngono ki ya. Ya lho ngene jadi sing butuh sing tanya itu adalah santrine. Butuh. Nggih. Tapi yang namanya guru itu sumur, santri itu timbo, menimba. Menimba. Nah, ini seperti ini juga saya juga menyampaikan ini juga supaya orang-orang pada menimba. Ini yang saya sampaikan ini, saya gak moro rono gak kok. Nggih. Aku ora moro to ya. Nggih. Ora moro. Lah nek aku ki sumur moro nang gone timbo ra ya mestine ke njaluk banyune timbo. Iya, banyune termasuk gula teh. Nah, gula teh mau. Tapi saya ini buku aslama yuslimun islama. Jadi arti supaya wong-wong sing padha tarekah khususnya jamaah saya itu kan jamaah ini ada sekian 10.000 ya. 10.000 ya. Nggih. Ada sekitar 20.000 sekian jamaah satria gerobokan itu. Supaya dia bisa menangkap channel ini. Nanti kalau tidak paham bisa tergugah, tanyalah. Mbok yo timbone moro rene. Nggih. Ngono kuwi. Ben ngerti. Syukur bagi bisa menerima ini tanpa tanya kepada saya, enggak apa-apa. Islam tidak mempersulit umat. Saya hanya ingin menyelamatkan ben podo selamat. Nggih. Amin, Mbah. Amin. Lah nek sumur golek timbo, Quran itu dijual loh ya. Quran dari Arab, dicetak di Istanbul, diperbanyak di Beirut, tekan sampai di sekarang. Apa kok iku ya anu ya ora. Termasuk dakwah kok. Dakwah. Nah kalau sumur golek timbo, itu ya kaya dene wong adan, ya aja diadani lah wong adan iki panggilan kok celo-celo ayo kan. Ya aja diadani. Masjid ben kosong lah ngono. Ngono. Karena aslama yuslimun islama aslama ki Gusti Allah. Mo selamat lah Gusti Allah to. Islama saka masuk ning jerone. Jerone ki mbok agama Islam, mbok agama Hindu, mbok agama Buddha ki agama Gusti Allah kabeh kan. Mengko akhirnya kono dadi islaman, slametke. Lah awake dhewe kepengin slametke lan nyampaikan ya. Ora celuk-celuk piye? Ora celuk-celuk. Lah sumur golek apa? Jenenge sumur golek timbo. Butuhe apa to ya? Nggih. Oh ya ora butuh. Nggih. Nah banyune kekebang ya ora apa-apa ning aja didol. Lah sumur golek timbo ora butuh isine banyu. Wong sumure kebak banyu kok akeh golek banyune jero timbo ge apa ra ya? Nggih. Oke. Terima kasih kepada semuanya. Terima kasih kepada Romo Yai. Untuk session malam ini kita akhiri, kita akan lanjutkan pada session berikutnya. Terima kasih untuk semuanya, selalu setia dengan channel Martabat 7 Asyatoriyah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.